Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan sedikit tentang data pemilik SKU. Jadi ini eh, sering sekali SKU-SKU yang dimiliki anggota Pramuka, penegak, penggalang maupun siaga itu sering tidak diisi dan kadang-kadang sudah mulai melakukan uji atau penilaian SKU. eh, Kondisi data pemilik ini belum terisi. Jadi saya harap dengan video ini adik-adik bisa lebih tertib dengan mengisi data dari SKU adik-adik masing-masing. Di sini sama persis ya dari isiannya. Karena ini saya foto hanya saya pindahkan saja di Word, isinya sama, rata-rata sama, walaupun ini yang saya contohkan untuk golongan penegak. Di baris pertama itu ada nama, itu silakan adik-adik isi dengan nama adik-adik masing-masing, secara otomatis nama lengkap ya. Apakah harus menggunakan huruf kapital atau tidak? Nah, ini tidak ada ketentuannya. Kemudian baris kedua ada agama, silakan isi agama adik-adik. Ya. Kemudian nomor gudep, gudep nomornya. Jadi kalau adik-adik putra itu tentu gudepnya yang ganjil. Eh, yang putri itu yang gudep genap. Jadi tidak ditulis kedua-duanya. Kemudian kuaran disesuaikan. Jadi adik-adik berada di kuaran mana. Nah, ini biasanya posisinya adik-adik kuaran di mana satuan adik-adik berada. Contoh seperti kakak di Rimbo Ulu mengajar atau membina di Pangkalan SMA Negeri 9 Kabupaten Tempuh. Kemudian ada adik pramuka di Penegak SMA Negeri 9 itu berasal dari Rimbo Bujang. Nah, kuarannya secara otomatis walaupun tinggalnya anggota pramuka ini di Rimbo Bujang, namun karena satuannya sekolahnya atau pangkalannya di Rimbo Ulu, maka kuarannya Rimbo Ulu. Kemudian kuarcap, silakan diisi kuarcapnya. Kuarcap ini sama dengan kabupatennya, wardanya sama dengan provinsinya. Kemudian di selanjutnya ada alamat gudeg. Karena ini sedikit ya, adik-adik bisa menuliskan jalan apa kalau ada nomornya, kemudian desa. Karena kecamatannya itu sudah diwakili dengan kuaran. Minimal adik-adik bisa memasukkan nama jalan dan desa. Kemudian nama orang tua. Ini juga penting adik-adik buat utamakan ayah dan ibu. Misalnya ayahnya di depan, kemudian strip nama ibunya. Atau jika sudah meninggal salah satunya juga bisa ditulis salah satunya saja. Lalu bagaimana jika ternyata adik-adik ada yang kedua orang tuanya sudah meninggal? Adik-adik bisa mencantumkan nama orang tuanya, diberikan tanda kurung, kemudian buat ALM atau singkatan dari almarhum. Kemudian ada alamat. Nah, ini dipahami kembali bahwa alamat gudeg dan alamat pribadi. Jika alamat yang di sini ini alamat orang tua, ya. Jadi isikan jalan, desa, kalau mungkin karena ini cukup ya, kecamatannya apa dan kabupatennya apa, seperti itu. Kemudian mengetahui ketua gugus depan. Nah, di sini yang sering sekali eh, terjadi salah penafsiran. Ketua gugus depan itu bukan ketua
bukan Kamabigus. Ketua gugus depan itu bukan Kamabigus. Kamabigus itu biasanya kalau di sekolah-sekolah negeri itu pasti kepala sekolah Kamabigusnya. Mabi dari mabinya masing-masingnya. Ketua mabinya itu kepala sekolah. Namun di sini penanda tangannya itu ketua gugus depan. Silakan adik-adik tanyakan struktur dari pangkalan masing-masing. Siapakah ketua gugus depan? Siapa di atas itu biasanya paling awal ketua Kamabigus, ya, Kamabigus ketua Mabi, kemudian ada Mabi, kemudian di bawahnya itu biasanya ada ketua gugus depan, baru nanti ada pembina. Nah, silakan diisi nama ketua gugus depannya, kemudian minta tanda tangan. Jika diperlukan, ini sebaiknya tanda tangan ketua gugus depan ini juga diberikan stempel. Ya, setiap pangkalan kan punya stempel masing-masing, sehingga posisi adik sebagai anggota pangkalan itu lebih nyata lagi. Oh ya, ini sudah ditandatangani dan sudah diberikan stempel. Nah, mungkin itu yang ingin kakak bagikan kepada adik-adik semuanya. Semoga tidak ada lagi SKU-SKU yang di saat adik-adik melakukan penilaian SKU itu data pemilik bukunya masih kosong. Semoga tidak ada lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.